Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melayani. Baik, teman-teman, kali ini saya akan membahas informasi seputar persyaratan dalam pembentukan anggota KPPS, yaitu dalam rangka mensukseskan pemilihan umum tanggal 14 Februari tahun 2024 nantinya. Maka dari itu saya akan memberikan informasi yang penting untuk bisa kita ketahui bersama. Nah, langsung saja, sesuai dengan hasil rapat yang telah kami ikuti pada tanggal 5 Desember tahun 2023, yang mana beberapa telah disampaikan kepada kami oleh pemateri narasumber pada saat itu, mulai dari Dinas Kesehatan, Kasatpol PP, dan juga tentunya dari internal juga dari KPU. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa Satpol PP didatangkan pada saat itu, karena nanti petugas ketertiban ini adalah yang sudah memiliki KTA Linmas. Nanti lebih dalam nanti kita bahas mungkin pada video-video selanjutnya. Namun kali ini saya akan membahas tentang persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi calon anggota KPPS. Pertama, warga negara Indonesia. Nah, jadi kita tahu apa itu warga negara Indonesia, dan saya yakin semua kita yang menonton ini adalah warga negara Indonesia. Namun pada saat itu nanti kita juga akan meminta dokumen persyaratan. Apa itu dokumen persyaratannya? Gampang teman-teman, yaitu kartu tanda penduduk elektronik. Nah, jadi pertanyaannya teman-teman, apakah kartu tanda penduduk konvensional? Apakah surat keterangan daripada desa diperkenankan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS? Oh maaf teman-teman, itu tidak boleh dan tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan. Dan kedua, berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun. Artinya kalau ada yang mendaftarkan diri di atas 55 tahun, sementara banyak yang mendaftarkan diri di bawah umur 55 tahun, maka kita lebih mengutamakan yang di bawah 55 tahun. Dan begitu juga umur yang di atas 17 tahun itu sudah jelas, berarti tidak boleh di bawah umur 17 tahun, teman-teman. Dan nanti itu juga akan kita lihat nanti di dokumen persyaratan, yaitu di KTP masing-masing nanti kawan-kawan nanti. Dan ketiga, persyaratan ketiga yaitu setia kepada Pancasila dan NKRI dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nanti sebagai persyaratannya teman-teman itu ada surat pernyataan nanti, dan surat pernyataan ini nanti teman-teman jangan ragu dan jangan bimbang ini. Nanti formanya nanti kita dikeluarkan oleh KPU dan kami akan membagikannya nanti untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Dalam artian juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian setiap pemberhentian tetap oleh KPU, kabupaten atau kota, atau DKPP, dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sesama penyelenggara pemilu. Artinya, pertama dulu bahwa dia itu tidak pernah mendapatkan sanksi dari pemberhentian seperti tadi yang kami sampaikan. Dan yang tertarik di sini adalah tidak dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri. Contohnya, suaminya seorang anggota KPU ataupun suaminya seorang anggota PPK,
ataupun seorang PPS, bahkan seorang seperti Bawaslu ataupun PKD. Jadi kawan-kawan, itu tidak diperkenankan untuk menjadi anggota KPPS, dan ini pun nanti ada dokumen persyaratan nanti yang wajib dibuat, dan seperti yang pertama tadi nanti akan kita kirim nanti kepada kawan-kawan semua bagaimana itu persyaratannya dan bagaimana dan nanti formatnya. Selanjutnya, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Sudah jelas di sini teman-teman. Kita itu sudah bukan lagi anggota partai politik setidaknya 5 tahun. Dan kita juga di sini bukan menjadi tim kampanye dan tim pemenangan atau saksi peserta pemilu pada pemilihan tahun penyelenggara pemilu dan pemilihan paling singkat 5 tahun. Selanjutnya, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Maksudnya yang diutamakan itu adalah yang berdomisili di wilayah masing-masing. Maksudnya tidak boleh desa lain masuk ke desa kita, tidak boleh. Berarti diutamakan dulu wilayah itu sendiri yang akan kita rekrut nanti orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Dan persyaratan keempat teman-teman adalah mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Termasuk nanti di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas, atau tidak memiliki riwayat. Pertama, hipertensi. Kedua, diabetes mellitus. Dan ketiga, tuberkulosis atau TBC. Keempat, stroke. Kelima, kanker. 6, penyakit jantung. 7, penyakit ginjal. 8, penyakit hati. 9, penyakit paru-paru. Dan 10, penyakit imun. Namun dengan catatan teman-teman, berbicara tadi masalah penyakit hati, orang-orang yang baru putus cinta itu tidak termasuk penyakit hati teman-teman. Itu adalah penyakit perasaan. Jadi orang yang baru putus cinta itu diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS. Namun dalam hal ini nanti kawan, ada nanti juga dokumen persyaratan, surat keterangan sehat secara jasmani dari klinik, surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta, surat pernyataan sehat secara rohani, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Namun perlu kami tambahkan kepada teman-teman semua bahwa dalam nanti surat keterangan sehat ini wajib dicantumkan pertama dulu kadar kolesterol. Jadi ada lagi nanti tekanan darah tinggi. Nanti pihak puskesmas ataupun pihak klinik nanti lebih, yang penting kita sampaikan nanti bahwa kebutuhan apa, untuk apa, nanti mereka nanti akan memfasilitasi kita nanti itu sesuai dengan yang diarahkan oleh dan yang disampaikan oleh Adik Dinas Kesehatan kemarin ini. Kedelapan, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Jadi sudah jelas ini teman-teman, minimal SMA atau sederajat. Kesembilan, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindakan pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nanti untuk dokumen persyaratan juga ada nanti teman-teman, ada dokumen persyaratannya itu surat pernyataan, yang mana surat pernyataan ini juga nanti akan kami share untuk teman-teman semuanya, dan menunggu juga format yang akan dikirimkan oleh pihak KPU kepada kami. Nah, jadi teman-teman, sekedar informasi untuk persyaratan mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS
ada tadi sekitar 9 poin. Jadi mungkin masih banyak yang ingin Anda tanyakan, atau teman-teman Bapak Ibu semuanya yang masih ragu-ragu, apalagi persyaratan-persyaratannya. Dan kami juga siap teman-teman, silakan nanti komen dan tinggalkan nanti pesan di like, dan kami juga ingin nanti teman-teman bisa membagikan informasi kami ini sehingga teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan informasi yang sama. Dan kepada teman-teman, setelah kami menyampaikan informasi ini, bagaimana kira-kira teman-teman? Apakah ada minat? Adakah keinginan untuk ikut andil dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 ini? Saya yakin kita semua punya tujuan yang sama, yaitu mensukseskan pemilu ini. Maka dari itu, kalau teman-teman berkeinginan atau ingin mendaftarkan diri, maka silakan bisa menghubungi nanti petugas PPS yang ada di desa kita masing-masing. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa persiapkan diri Anda, persiapkan data diri Anda untuk pendaftaran nanti menjadi anggota KPPS di desa kita masing-masing. Dan yang ingin bertanya lebih lanjut, maka silakan tinggalkan nanti pesan di kolom komentar. Kami akan selalu siap untuk menjawab setiap pertanyaan yang mungkin masih membingungkan untuk kita semua. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melayani.